Saga Dona Alegra dengan NPM 220711881. Perkenalkan, nama saya Marcella Alisiandala dengan NPM 220711907. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ramadan Wihendra dengan NPM 22071120. Dulu, alun-alun utara merupakan tempat yang sakral, di mana tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalamnya. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi jika kita ingin masuk ke dalam. Konon, katanya, alun-alun utara dulunya merupakan hamparan pasir yang luas, di mana dipergunakan oleh para prajurit untuk menunjukkan kebolehannya di depan para sultan. Selain itu, alun-alun utara dulunya digunakan sebagai tempat ritual yang bernama Tapa Pepe, di mana ritual ini bukti unjuk rasa dari rakyat kepada pemerintah, kepada sultan, agar mendapat perhatian yang lebih. Nah, pada sekitaran alun-alun utara juga terdapat beberapa tempat yang dapat dikunjungi. Contohnya, pada timur alun-alun utara terdapat kuliner seperti pendopo susu, pendopo angkringan, sate, penjual ronde, dan masih banyak lagi di sana. Pada beberapa titik di sekitaran alun-alun utara juga terdapat jasa transportasi seperti becak motor yang bisa digunakan untuk para pengunjung yang ingin berkeliling melihat-lihat wisata yang ada. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama, macet yang disebabkan oleh parkir yang kurang tertata dengan rapi. Jadi, kafe, angkringan, dan warung makan yang ada di sana mempunyai tempat parkir yang sama, sehingga menyebabkan tempat parkir penuh. Saking penuhnya, tak jarang juga motor dan mobil diparkir acak-acakan, seperti mobil yang parkir di tempat parkir motor maupun sebaliknya. Masalah kedua yang kami temukan adalah sampah. Kami masih menemukan adanya beberapa sampah yang masih berserakan di sekitar tempat kuliner di daerah situ. Sampah itu disebabkan dari para pengunjung yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang kami temukan beragam jenis. Ada sampah basah dan sampah kering. Jadi, ini gambar dari penjelasan saya tadi. Nah, pada gambar pertama yang di sebelah kiri ada pedagang ronde. Terus ini gambar kedua, terdapat beberapa titik tempat parkir untuk becak. Terkadang becak tersebut juga menyebar di beberapa titik. Namun lebih seringnya di timur alun-alun utara, tepatnya di pertigaan sebelum masuk parkiran. Gambar ketiga ini adalah hasil dari kelompok kami. Kami mendokumentasi yang menjelaskan tentang kondisi tempat parkir alun-alun utara. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan berbagai macam masalah tentunya. Selanjutnya, kami membuat solusi dari berbagai macam masalah tersebut. Hasil observasi yang telah kami lakukan serta hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapat berbagai macam informasi seperti ternyata beberapa waktu yang lalu alun-alun Yogyakarta bisa dimasuki mobil serta kendaraan yang lain. Namun karena seperti yang kita ketahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang sakral, jadinya mobil serta kendaraan yang lain tidak bisa memarkir di tempat tersebut lagi. Jadinya mobil serta kendaraan-kendaraan lain harus memarkir di jalan sekitaran alun-alun lor yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan serta parkir yang tidak merata. Tidak merata maksudnya
ada beberapa mobil yang seharusnya parkir di tempat parkir khusus mobil, tetapi sebaliknya mobil parkir di tempat parkir motor. Selanjutnya, masalah sampah. Dari hasil observasi kami tidak menemukan banyak sampah, cuma beberapa sampah. Lalu kami melakukan wawancara lagi kepada petugas-petugas yang ada di sana, dan kami memperoleh informasi bahwa ternyata sekarang sudah ada tugas pembersih jalanan yang diturunkan oleh pemerintah, yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk membersihkan jalanan. Para penjaga-penjaga di sana juga menjelaskan kepada kami bahwa sebelumnya memang alun-alun Nor dipenuhi berbagai macam sampah yang disebabkan oleh para pengunjung yang di saat selesai makan atau habis ngemil atau apapun itu, mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu pemerintah sempat melakukan observasi ke alun-alun Yogyakarta dan memberikan instruksi untuk membersihkan alun-alun Yogyakarta atau alun-alun Nor, sehingga sekarang jika di pagi hari kita akan menemukan bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertugas untuk membersihkan alun-alun Nor atau alun-alun Utara. Nah, begitu saja solusi yang kami dapat. Nah, berdasarkan dari masalah ini, kami menciptakan alat yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan pada alun-alun utara. Yang pertama ada loket, terus monitor dengan running text, dan sensor parkir. Yang pertama loket, jadi nanti loket ini kami tempatkan pada jalan sebelah timur alun-alun utara, tepat sebelum masuk tempat kuliner. Cara kerjanya, ketika pengunjung akan memasuki parkiran, para pengunjung nanti akan melewati jalan sebelah kiri sesuai dengan papan rambu-rambu yang ada. Nah, nanti pengunjung dapat menggunakan alat loket otomatis dengan cara menekan tombol pada alat tersebut, sehingga pengunjung mendapatkan karcis parkir. Terus ketika pengunjung hendak keluar parkiran, para pengunjung nanti akan berputar pada ujung tempat parkir sehingga keluar lewat jalur kanan. Nah, nanti pada ujung jalan akan ada petugas untuk membayar sewa parkir. Yang kedua, kami ada alat monitoring dengan running text. Monitor ini fungsinya untuk memonitoring atau sebagai indikator bahwa parkiran sudah penuh atau masih ada tempat kosong. Nanti kita letakkan di dekat loket sebelum masuk ke parkiran. Kenapa? Supaya memudahkan para pengunjung dan petugas parkir tanpa harus berjalan menyusuri parkiran untuk memastikan apakah masih ada tempat parkir yang kosong. Yang ketiga, kami ada sensor parkir. Sensor parkir ini terhubung secara wireless dengan monitor di tempat sebelum masuk. Sensor parkir ini berfungsi sebagai input pada monitor, sehingga monitor dapat mengeluarkan output display bahwa parkiran ini ada tempat yang kosong atau sudah penuh. Nah, sensor ini ditanam di jalan, di dalam masing-masing kotak garis parkir, tepatnya di depan kendaraan. Ya, ini penjelasan lebih detail tentang alat-alat kami dan penempatannya. Ini adalah alat kami, alat karcis otomatis yang nantinya akan kami letakkan di depan sini, di depan situ. Jadi para pengunjung nanti yang akan memarkirkan motor nanti bisa mengambil karcis lewat alat ini. Jadi untuk masuk kita bisa lewat jalur yang kiri sini. Kita masuk. Nah, sepanjang sini adalah parkiran
di sebelah timur alun-alun utara. Nah, jika ingin keluar, pengunjung bisa putar balik melewati ujung jalan tersebut. Nah, berputar di sini. Nanti pengunjung bisa keluar sampai ujung sini, di ujung sini. Nah, di ujung situ nanti ada petugas. Petugas untuk membayar sewa parkirnya. Sudah ada petugasnya di ujung situ. Sehingga petugas juga tidak perlu repot-repot untuk uh, menghampiri yang parkir sampai ke tengah sini. Yang kedua, kami ada ini alat monitor, khususnya untuk memonitoring apakah parkirannya penuh atau tidak. Ini modelnya seperti ini. Nanti akan ditaruh di depan sini, di dekat alat untuk mengambil karcis tadi. Jadi fungsinya apa ditaruh di depan situ? Jadi alat ini berguna untuk indikator kepada para pengunjung dan petugas bahwa parkirannya tuh sudah penuh atau masih kosong. Jadi petugas itu sama pengunjung tidak perlu sampai jalan ke sini dulu, sampai jauh gitu untuk mengecek apakah parkiran masih kosong atau penuh. Jadi misal kalau sudah penuh nanti akan tertulis penuh. Dan jika masih 02 nanti akan tertulis 02, jika masih 05 nanti akan tertulis 05. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini ada sensor parkir. Jadi sensor parkir ini kami letakkan di setiap kotak garis parkir di sini. Nanti lebih detailnya seperti ini pada gambar di atas ini. Nah, di pinggir-pinggir jalan ini akan dibuat garis seperti ini. Nah, untuk membantu para pengunjung yang ingin parkir dan membantu petugas supaya lebih rapi dalam memarkirkan motornya. Jadi nanti sensor parkirnya akan ditanam di depan sini, di masing-masing kotak. Nah, masing-masing. Nah, nanti sensornya bentuknya seperti ini. Nah, dan itu akan ditanam setengah, hampir setengahnya gini. Nah, ini di bawah jalan, ini yang di atasnya. Seperti itu. Nah, sensor parkir ini akan membaca bahwa sudah ada slot pada yang penuh pada lahan-lahan parkir ini ketika motor ini dengan sensor parkir itu maksimal jaraknya 5 cm. Nah, supaya apa 5 cm? Kok nggak lebih jauh lagi? Nah, kami mendesain ini 5 cm supaya para pengunjung ini dapat merapatkan kendaraannya lebih mepet ke trotoar. Kenapa? Supaya agak jalan-jalan di sini tuh lebih luas jalannya. Bisa untuk putar balik, bisa untuk akses jalan keluar masuk itu lebih enak, lebih luas. Seperti itu. Demikian tentang 3 alat kami ini.